Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, beberapa hari ini saya memang jarang upload ya, karena ya ada kesibukan ya. Jadi tim sukses. Jangan salah paham ya, tim sukses hajatan. Oke, ini saya terima HP Samsung J320G ya, atau biasa itu J3 2016 kalau disebutnya. Saya terima dalam keadaan mati total. Oke, kita langsung saja cek dengan power supply ya, untuk mengetahui kerusakannya di mana. Sambungkan kabel positif dan negatifnya. Ya, ini kita akan lihat bagaimana konsumsi arusnya. Oke, ini saya tekan tombol power dan ternyata dia ngangkat ya. IC power berfungsi ngangkat, tapi dia berhenti di situ, tidak lagi berjalan. Ini saya coba lagi. Saya tekan tombol power. Seharusnya dia langsung naik lalu goyang-goyang ya. Kalau ini hanya stuck dan berhenti di 0,15 kalau tidak salah ya, 0,1 lebih lah ya. Untuk kasus di 0,1 di video yang lalu pernah saya bahas, itu bisa dikarenakan bootloadernya rusak, bisa dikarenakan IC powernya bermasalah. Dan ini HP ini kronologinya karena jatuh ya. Jadi setelah jatuh dia langsung mati total, lalu dibawa ke tempat servis yang lain sebelum dibawa ke tempat saya ya. Jadi dibawa ke tempat servis yang lain, tapi ternyata tidak berhasil ya. Lalu dibawalah ke tempat saya. Jadi saya terima HP ini bekas servisan tuser lain ya. Kalau kita lihat dari kronologi, karena jatuh, jadi kita menganalisa kerusakan itu, lihat dulu kronologinya. Ini karena jatuh. Kalau jatuh itu bisa terjadi IC power agak pusing ya, agak goyang sedikit mungkin ya. Jadi agak oleng lah. Kemungkinan kaki-kaki itu bermasalah. Biasanya ya, itu yang terjadi. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan hanya simpel saja. Saya akan rehot saja, agak sedikit digoyang-goyang dompet. Siapa tahu berhasil ya. Karena ini kasusnya jatuh. Jadi berbeda jika kasusnya masuk air atau konslet. Kalau jatuh, hal pertama yang dilakukan adalah rehot. Ini khusus untuk pemula ya. Jadi jangan dikotak-katik dulu, jangan diangkat IC, jangan diapa-apain. Lakukan ini dulu. Jika direhot tidak ada perkembangan, lalu coba colok ke komputer. Apakah kedetek atau tidak? Biasanya jika kedetek di komputer atau PC, itu IC power oke ya. Tapi ini sebelum saya colokkan di PC, saya langsung ke hardware dulu. Saya akan rehot saja, simple dan mudah. Apakah berhasil? Nah, ini nyopotnya ini setengah mati ya. Jadi untuk di J3 ini, dan kebetulan ini ya memang habis diservis ya, jadi untuk buka LCD-nya gampang. Nah, untuk buka back cover ini pelan-pelan ya, jangan sampai nombok. Jadi kalau pecah gitu kan nombok ya. Nah, ini sudah kebuka hingga ke mesinnya, dan setelah saya lihat ternyata memang masih ada seperti bekas servisan ya, ada flux segala macam. Saya tidak tahu ini sudah diganti IC power atau belum, karena di kronologi sebelumnya juga yang punya juga nggak paham ya. Intinya sudah dibawa servis tapi tidak down ya. Lalu setelah saya coba lihat ya, setelah saya lihat-lihat pakai kaca pembesar tadi, kayaknya IC powernya masih ori. Ini saya langsung cek saja ya, cek
kutu-kutunya atau komponen di area IC power. Ternyata nilainya sungguh mempesona ya, tinggi rata-rata. Normalnya di IC power kapasitor tidak seperti ini ya, kayak kipas angin rasanya. Watt gitu ya. Nah ini saya cek lagi, ternyata tinggi rata-rata. Bagaimana sistem kerjanya berjalan jika kapasitornya tinggi sekali? Jadi muatan listrik yang harusnya disimpan di kapasitor itu melonjak ya, sehingga tidak mengakibatkan arus berjalan normal dan mungkin stuck. Nah seperti di awal tadi, jika kronologinya karena jatuh, lakukan rehat saja. Itu awalnya ya, karena memang kemungkinan kaki-kaki di BGA itu kurang presisi lagi atau geser, bisa jadi ya, atau retak sehingga di bagian kaki itu enggak connect lagi. Nah ini setelah saya coba copot, saya cek masih tetap ya, karena biasanya dicopot kok normal gitu ya. Kadang ya ada aja ya kasus kayak gitu, kasusnya itu gantung, lalu saya coba copot, cek mesinnya dengan power supply secara bugil atau tanpa ada itu normal gitu. Tapi ini saya cek masih tetap gantung. Oke lah, kita akan melakukan proses rehat saja. Nah ini C3 2016, dan untuk metode rehat ini saya anjurkan di blower setelan anginnya itu jangan kencang-kencang ya, 2,5 ya, jangan sampai 3,5 gitu, jangan terlalu kencang banget, karena dikhawatirkan itu di lapisan di balik IC power itu ada CPU, ada eMMC ya, jadi jangan terlalu kencang anginnya. Lalu untuk di heater atau panasnya disetel di 4 kalau di tempat saya. Kondisikan masing-masing ya. Ya, ini proses rehatnya. Rehat itu sebetulnya hanya memanasi ya. Dipanasi gitu, fokus di IC power, kadang-kala di komponen yang lain, karena kemungkinan jika ditimbulkan karena jatuh itu ada komponen lain yang mengakibatkan dia kurang connect sehingga seperti ini. Bila perlu satu blok ya. Jadi di Samsung J3 ini blok di IC powernya itu agak berdempetan dengan di area lampu. Jadi semua dipanasi saja, tidak masalah, asal diberikan flux terlebih dahulu. Dan untuk flux ini ya, bisa flux yang biasa ataupun bisa flux yang bagus ya. Nah ini dirasa sudah hangat-hangat ya, jadi sambil dilap-lap sedikit. Jadi kita menangani kasus HP atau kerusakan HP, kita harus tahu kronologinya ya, itu yang utama, karena itu menyangkut kinerja kita, cara analisa kita untuk menangani kerusakan HP. Jika kita tidak tahu kronologinya, kita mengaba-ngaba, mengira-ngira, itu repot ya, dan memakan waktu gitu. Nah ini setelah dirasa agak dingin, langsung kita cek saja dengan power supply bagaimana perkembangannya setelah kita rehat ya. Nah ini saya sambil bawa saja dan kita akan lihat ya pergerakan jarum ampernya. Kalau tadi kan mentok berhenti, ini saya tekan power, ternyata dia goyang dompret dan naik ya. Mantap jiwa, mempesona. Naiknya normal ya. Ini menandakan bahwasanya fix IC power bermasalah akibat jatuh ya. Kemungkinan kaki-kakinya ada yang tidak connect diakibatkan dari jatuh, sehingga di saat kita blower dia sudah menyatu dan airnya down ya, sehingga dia bisa memproses ke CPU. IC power bekerja,
Kalau tadi kan mentok ya di 0,15 kalau tidak salah, 0,1 lebih sedikit ya. Ya ini saya pasang lagi ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini itu rehat dulu ya. Ya ini saya langsung saja saya coba cek dengan LCD. Saya pasang LCD-nya dan saya coba lihat, ternyata belum mau. Sip, mantap jiwa mempesona ya, kurang nempel. Jadi kalau barang kurang nempel itu rasanya ya kurang enak ya. Ngeres saja ini Jumat ini, alhamdulillah. Nah ini sudah saya pasangkan dan kita lihat konsumsi arus yang normal itu naiknya segitu ya. Jadi dia harus naik lalu goyang-goyang, itu menunjukkan konsumsi arusnya normal. Nah ini saya coba cek touchscreen-nya, sip ya, touchscreen-nya berfungsi dengan baik. Nah seperti ini. Ini berlaku untuk di semua tipe HP ya. Jika kronologinya karena jatuh, langkah pertama rehat dulu saja. Kalau pas zaman saya dulu awal-awal itu, saya hanya pemain rehat ya, jadi semua IC itu saya rehat gitu ya. Zamannya belum berani ganti IC. Nah ini sudah saya pasang baterai dan normal ya tentunya. Ya sip, dan tinggal disiapkan notanya ya. Oh ya, jadi tadi saya sempat bilang saya jadi tim sukses ya, bukan tim sukses untuk acara perhelatan politik ya. Jangan salah ya, tim sukses hajatan ya. Jadi ada tempat saudara itu lakukan hajatan, jadi saya ikut tim suksesnya. Oke ya, ini mantap ya, sudah tinggal dirangkai saja. Jadi kadang saya 3 hari sekali, karena di pedesaan ya saya nggak bisa upload. Dan ini sudah back to home, kembali ke rumah. Nah ini dirangkai lagi ya. Jadi untuk di Samsung J3 ini harap hati-hati banget untuk menangani kasus yang bongkar mesin ya, karena memang terutama untuk saat pencopotan LCD itu beresiko sekali. Kita harus hati-hati khususnya untuk pemula ya, jangan sampai kita nombok tools. Oke, ini sudah saya rapikan dan dilap-lap ya. Jadi kita itu kalau nyervis HP ini ya, kalau sudah down ini bagian finishing lap-lap ini kayaknya riang gembira ya. Nah ini touchscreen berjalan dengan baik. Lalu apalagi mau dicek, coba dicas ya. Oke, dicas. Oke, mantap. Itu suara azan sebentar lagi Jumatan ya. Jadi kita sebagai laki-laki diwajibkan untuk sholat Jumat. Oke, mantap ya, jangan lupa sholat Jumat untuk kaum muslim ya. Nah ini saya akan pasang kartu SIM-nya, apakah sinyalnya ada apa tidak. Nanti udah selesai begini sinyal nggak ada lagi, tambah lagi kerjaan lagi ke IC RF ataupun IC PA. Jika ternyata sinyal tidak ada ya, yang pertama rehat dulu saja, rehat. Jadi kronologi karena jatuh itu rehat saja. Kita lihat, tidak ada layanan. Alhamdulillah 4G muncul ya. Oke, sinyal mantap ya. Langsung saya cek di pulsa Telkomsel ya.
Oke lah, mantap, sip, siap diberikan yang punya. Oke, itu saja ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.